Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Siska Prastiwi dari kelompok 4. Saya dan kelompok saya akan membahas tentang organisasi audit internal. Di dalam kelompok 4 ini ada 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan NIM 171604x3. Yang kedua yaitu Diana Novitasari dengan NIM 171603x73. Selanjutnya yaitu Suhailah dengan NIM 171603x77. Yang terakhir yaitu Rizka Agustin dengan NIM 171602x155. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari audit internal. Audit internal yaitu kegiatan asuransi yang independen dan objektif. Kegiatan konsuling yang kedua, kegiatan ini dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal mendukung organisasi mencapai tujuan-tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitasnya dan meningkatkan efektifnya proses manajemen risiko, proses pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. Organisasi ini mempunyai struktur untuk melaksanakan kegiatannya, menavigasi risiko demi mencapai tujuannya. Audit internal dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mengetahui peranan audit internal tersebut, haruslah mengerti bagaimana organisasi dibangun dan beroperasi untuk mencapai tujuannya. Tentu saja bangunan dari satu organisasi mungkin berbeda dengan organisasi lain. Hal ini disebabkan oleh board system yang dianut. Dalam organisasi memiliki cara-cara untuk melaksanakan kegiatannya, yaitu dengan melakukan tata cara kelola perusahaannya. Selain bagian dari pemberian informasi dan pengarahan kegiatan organisasi, tata kelola terdiri atas unsur-unsur organisasi yang menetapkan tujuan dan nilai-nilai organisasi dan menentukan batas-batas perilaku pemimpin dan karyawan. Ada 2 jenis board system, antara lain yang pertama one-tier board system dan yang kedua two-tier board system. Board of Director dalam sistem satu dewan atau disebut one-tier board system punya fungsi pengawasan serupa dengan dewan komisaris atau dekom yang kita kenal. Sedangkan untuk two-tier board system dengan 2 dewan, yakni direksi dan dewan komisaris. Pada perseroan terbatas di Indonesia menganut board system dalam sistem 2 dewan, two-tier board system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustin Ardian dengan NIM 171600155. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai organisasi audit internal. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai tata kelola dalam sebuah organisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tata kelola. Tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Jadi pada slide ini terdapat gambaran umum mengenai tata kelola dalam sebuah organisasi. Diibaratkan sebagai payung, di mana payung ini adalah tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan kepada Board of Direction atau yang biasa kita kenal sebagai Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam sebuah organisasi. Di bawah payung kewenangan terdapat 2, yaitu Strategic Direction dan Governance Insight. Apa itu? Nah, yang pertama, Strategic Direction adalah arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan Dewan Komisaris yang pertama, yaitu Strategic Direction.
Lalu para komisaris atau anggota Dewan Komisaris mempunyai kewenangan pengalaman luas dalam bidang usaha, diharapkan meletakkan dasar-dasar ke arah suksesnya perusahaan. Lalu yang kedua ada governance insight. Di sini adalah wilayah kedua Dewan Komisaris dalam melakukan pengelolaan pengawasan. Dalam melakukan pengelolaan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh audit internal atau SPI dan komite-komite audit yang lain. Dapat disimpulkan, tata kelola perusahaan di sini diawali dengan Dewan Komisaris dan komite-komitenya, di mana Dewan Komisaris ini memayungi seluruh kegiatan perusahaan dalam melakukan pengawasan menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan audit internal. Dari penjelasan sebelumnya bahwa Dewan Komisaris dalam melakukan pengelolaan pengawasan dibantu oleh audit internal yaitu SPI. Lalu untuk tujuan audit internal yang pertama yaitu memberikan kepastian hubungan dengan peraturan dan prosedur yang wajib ditaati oleh semua elemen manajemen. Yang kedua yaitu memberikan penilaian baik dan peningkatan pengawasan efektif dengan biasa yang wajar dan juga melakukan identifikasi sistem pengendalian yang ditetapkan yang mencakup pengendalian internal dan kegiatan operasional yang berhubungan. Yang ketiga, memastikan bahwa semua aset perusahaan dijaga dengan penuh tanggung jawab dari penyalahgunaan, kehilangan, korupsi, dan hal lain semisalnya. Yang keempat, mengajukan beberapa saran dalam rangka memperbaiki sistem operasional supaya lebih efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan penilaian terkait tentang mutu dan kualitas kerja kepada masing-masing bagian yang ditunjuk manajemen perusahaan. Yang keenam, memastikan bahwa data yang sudah diolah perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi audit internal. Sesuai dengan ketentuan SPFAIB, tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI yang pertama yaitu membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Yang kedua yaitu auditor internal mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional pemantauan secara on-site dan off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Baik, saya Suhaila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi audit internal. Sesuai ketentuan SPFAIB, terpenuhnya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpanan dana. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat dan bertemu berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai, dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak terkait, namun pada hakikatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Selanjutnya, ruang lingkup audit internal. Yang pertama, menganalisis keefektifan atau reliabilitas dan integrasi informasi finansial dan operasional serta alat yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan, dan melaporkan informasi tersebut. Yang kedua, melanjutkan pengamatan terhadap sistem yang dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antara kegiatan, aktivitas, program yang dijalankan, organisasi dengan kebijakan, peraturan, prosedur hukum, rencana yang berdampak signifikan pada kegiatan organisasi. Yang ketiga, mengamati berbagai metode yang dipakai dalam menjaga aset harta perusahaan. Apabila dibutuhkan, maka akan melakukan verifikasi terhadap harta-harta tersebut. Yang keempat, memberi penilaian terhadap efektivitas dan keekonomisan dalam pemakaian sumber daya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional atau program organisasi perusahaan, apakah hasil yang diperoleh konsisten dan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.
Untuk selanjutnya, struktur organisasi dan manajemen. Yang pertama, auditor yang profesional. Memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam bidang operasional dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan. Yang kedua, kedudukan yang jelas dalam organisasi. SKAI harus mendapat dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris agar para auditor dapat memperoleh kerjasama dari audien dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan. Yang ketiga, struktur organisasi dan pelaporan. Struktur organisasi harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor, pengelompokan auditor dan rentang kendali, serta pendelegasian wewenang kepada Kepala SKAI. Selanjutnya, kewenangan dan tanggung jawab organisasi audit internal. Auditor internal harus diberikan kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab sedemikian rupa di dalam organisasi sehingga dapat mampu melaksanakan tugasnya dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya sebagai auditor internal bank. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari, akan melanjutkan presentasi dari saudara Suhaila. Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Audit Internal. Kewenangan yang pertama, menjaga independensi. Kedua, memberikan perhatian terhadap laporan hasil audit. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil audit. Tanggung jawabnya yang pertama yaitu merencanakan audit, yang kedua melaksanakan audit, yang ketiga mengatur audit, yang keempat mengarahkan audit, yang kelima mengevaluasi prosedur, yang keenam mempertanggungjawabkan kegiatan kepada direktur utama. Piagam audit internal. Misi, wewenang, dan tanggung jawab audit internal. Yang pertama, kedudukan audit internal. Kedua, kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya, dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Yang keempat, pernyataan bahwa auditor internal tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari audit. Yang kelima, aktivitas internal audit. Yang keenam, aktivitas investigasi. Ketujuh, menjamin kualitas dari pengendalian internal. Berikut diagram struktur diatur dalam SPV AIB. Ada Dewan Komisaris, Presiden, Direktur, Satuan Kerja Audit Internal, ada Direktur 1, Direktur 2, dan Direktur 3. Yang kedua, jenis pelaporan itu ada Senior Management, The Board, Functional Reporting, IAA, dan CAE, Administrative Reporting. Functional Reporting artinya pelaporan terkait aktivitas audit internal sesuai dengan charter, persetujuan terkait rencana audit tahunan, evaluasi kinerja Kepala SKAI, pengangkatan dan penggantian Kepala SKAI, kompensasi dan gaji Kepala SKAI, serta ruang lingkup pekerjaan dan kewenangan audit internal. Sedangkan administrative reporting artinya pelaporan terkait dengan day-to-day operasional dari SKAI, misalnya mengenai anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi dari policy and procedure dari SKAI, serta komunikasi internal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.